Halo minasan, kembali lagi di channel Mindnime. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Wistoria 1 and Sword Season 2 episode 10. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya, enjoy to video. Di awal episode melanjutkan Zio yang masuk arena membela Will. Kemudian Zio menatap tajam ke arah Will, dan Will membalas tatapannya dengan serius. Orang-orang di sekitar arena langsung menyadari kehadirannya dan menyebut namanya dengan nada terkejut. Zio menunjuk ke arah Will dan memanggilnya bocah. Ia memberikan satu kesempatan terakhir. Apabila Will mampu bertahan dari serangannya, maka Zio akan memberikan pengakuan yang dibutuhkannya. Tanpa menunggu jawaban, Zio mulai mengumpulkan energi listrik di ujung jarinya. Will tampak sangat terkejut melihat padatnya energi yang terkumpul di hadapannya. Zio kemudian mulai merapalkan mantra dan memanggil petirnya. Melalui teknik Thundering Howl, seseorang segera berteriak memperingatkan Will agar melarikan diri, karena Zio menggunakan mantra petir tingkat rendah dengan rapalan yang sangat singkat, yang berarti serangannya akan melesat sangat cepat dan mematikan. Sesaat kemudian, Zio melepaskan serangan bernama Zalgia Saga. Ledakan besar langsung menghantam posisi Will dengan telak. Will sadar bahwa ia tidak akan mampu bertahan maupun menghindari serangan tersebut secara normal. Dalam pikirannya, ia sempat bertanya apakah ini akan menjadi akhir baginya, kecuali jika ia menemukan satu Satania cara untuk tetap hidup melewati serangan itu. Ledakan tersebut menciptakan asap tebal yang menyelimuti arena. Elvaria panik dan langsung meneriakkan nama Will dengan penuh kekhawatiran. Sementara teman Temonia seperti Colette, Lante, dan Wignell hanya bisa terdiam syok melihat apa yang baru saja terjadi. Di tengah kepulan asap, terdengar suara batuk dan rintihan Will yang masih berusaha berdiri. Zio hanya tersenyum tipis, seolah menyadari bahwa sesuatu yang menarik sedang terjadi di balik asap tersebut. Saat asap mulai menipis, Will ternyata masih berdiri tegak. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan pedangnya. Sambil menahan rasa sakit luar biasa, Will terus menggumamkan kata Prime. Tiba-tiba, ia meneriakkan Zalgia Wish. Seketika, energi petir milik Zio mulai melapisi pedang Will dengan sangat kuat. Di depan semua orang, Will berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Semua orang di arena langsung gempar dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang baru saja dilakukan Will? Mereka kebingungan melihat pedang miliknya kini dipenuhi aliran listrik. Finn yang menyaksikan kejadian itu justru tertawa puas dan menjelaskan bahwa Will baru saja memakan spell milik Zio. Ceridwen kemudian menambahkan bahwa Will melakukan priming terhadap petir tersebut tepat setelah kontak terjadi, lalu membelah energinya menjadi dua. Memang, Will tetap terkena dampak sengatan listrik, tetapi ia berhasil memenuhi syarat Zio dengan bertahan dari serangan yang hampir mustahil ditahan siapapun. Melihat hal tersebut, Zio langsung tertawa terbahak-bahak. Ia merasa sangat terhibur dan tidak menyangka Will cukup gila untuk melakukan tindakan senekat itu. Zio bahkan mengakui bahwa dirinya tidak percaya Will masih bisa bertahan hidup setelah menerima salah satu spell miliknya. Sementara itu, Will hanya bisa terengan-enggak kelelahan setelah berhasil melewati ujian mematikan dari sang magia Vander petir tersebut. Zio kemudian berteriak lantang kepada seluruh penonton, menyebut mereka semua bodoh karena tidak menyadari bahwa Will baru saja menahan serangan dari seorang magia Vander dan masih mampu berdiri tegak. Menurutnya, Will telah membuktikan segalanya di depan mata mereka. Dengan penuh semangat, Zio akhirnya memberikan pengakuannya kepada Will dan menegaskan bahwa satu hal yang pasti, Will sama sekali tidak pantas berada di bawah lagi. Ia pun meneriakkan nama Will Serford dan memintanya segera naik ke atas menara. Melihat tindakan Zio yang terlalu impulsif, Kreus segera mencoba menghentikannya dan meminta agar ia menunggu sejenak. Kreus berpendapat bahwa mereka tidak boleh mencemari kesucian Bloom dengan metode pengakuan yang sembarangan seperti itu. Namun, Zio justru menatapnya dengan aura mengintimidasi dan menantangnya untuk menjadi target serangan berikutnya. Zio terus menekan Kreus
dengan mengatakan bahwa seorang Paramount yang terhormat seharusnya mampu melakukan apa yang telah dilakukan oleh bocah seperti Will. Ia bahkan mengancam bahwa jika Creus tidak mampu melakukannya, maka semua orang akan mengetahui betapa rendah nilai dirinya. Mendengar ancaman tersebut, Creus yang ketakutan hanya bisa terduduk lemas di lantai sambil gemetar. Pada akhirnya, dengan penuh tekanan dan keringat dingin, Creus secara resmi mengakui bahwa Will Serford memang layak menaiki menara. Mendengar pengakuan itu, Colette dan teman-teman Will lainnya merasa sangat terkejut sekaligus terharu karena perjuangan keras Will akhirnya membuahkan hasil di hadapan para petinggi. Pengumuman besar pun menggema ke seluruh stadion bahwa Will Serford kini resmi memperoleh hak untuk memasuki faksi. Namun, di tengah suasana meriah itu, tiba-tiba Elfaria turun langsung dari singgasananya menuju arena. Semua orang langsung berteriak kaget saat menyadari kehadiran sang Magia Vander. Tanpa memedulikan pandangan orang lain, Elfaria langsung berlari dan memeluk Will dengan sangat erat. Will yang terkejut hanya mampu memanggil nama Elfie dengan nada bingung. Elfaria menangis haru sambil terus mengucap syukur karena Will akhirnya berhasil membuktikan kemampuannya. Elfaria kemudian meminta maaf karena merasa tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Will selama ujian berat tersebut. Namun, Will dengan lembut mengatakan bahwa Elfaria tidak perlu meminta maaf. Ia meminta Elfaria untuk berbahagia karena setelah sekian lama menunggunya di atas menara, akhirnya ia benar-benar berhasil menyusulnya. Di tengah suasana mengharukan itu, salah satu petinggi menara tiba-tiba bertanya faksi mana yang akan dipilih oleh Will. Meskipun sebenarnya ia merasa sudah mengetahui jawabannya. Will yang telah memantapkan hati segera menjawab bahwa dirinya ingin bergabung dengan faksi milik Elfie. Namun, sebelum kalimatnya selesai, sebuah tangan besar tiba-tiba membungkam mulutnya. Ternyata Zio dengan seenaknya memotong ucapan Will dan langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Dengan sikap penuh percaya diri, Zio menarik Will ke arahnya dan mengatakan bahwa bocah itu akan bergabung dengan faksi petir. Melihat Will direbut secara paksa di depan matanya, ekspresi Elfaria langsung berubah drastis. Aura dingin dan kemarahan yang sangat besar mulai terpancar darinya. Elfaria dengan emosi bertanya, apakah Zio benar-benar tidak bisa membaca situasi atau memang sengaja bertindak bodoh. Ia bahkan mengancam akan membekukan Zio sampai mati karena dianggap mencoba merebut seseorang darinya. Namun, Zio justru tertawa keras sambil terus mencengkeram Will dan menyetrumnya dengan kekuatan petir hingga Will mengerang kesakitan. Melihat hal itu, Elfaria langsung memanggil nama Will dengan penuh kekhawatiran. Dengan nada mengejek, Zio bertanya kepada Elfaria apakah ia juga ingin bergabung dengan faksi petir. Lalu mengatakan bahwa serangan petir sebelumnya sudah cukup sebagai salam perkenalan. Elfaria yang sudah benar-benar kesal, langsung menuntut agar Will segera dikembalikan kepadanya. Sementara itu, orang-orang di sekitar arena mulai menyadari keributan yang terjadi dan bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya berlangsung di bawah sana. Rose memperhatikan bahwa Will kini benar-benar menjadi incaran banyak pihak. Di sisi lain, Colette mulai berpikir bahwa faksi tanah juga seharusnya mendapatkan Will. Menurutnya, akan sangat menguntungkan apabila faksi mereka memiliki anggota sekuat dirinya. Meskipun dalam hati Colette menyangkal bahwa alasannya bukan sekadar ingin tetap dekat dengan Will. Elfaria kemudian menuntut penjelasan mengapa Zio tiba-tiba bersikeras menginginkan Will. Menurut Elfaria, jika Zio memang tertarik pada Will, seharusnya ia sudah memperhatikannya sejak awal. Zio dengan santai menjawab bahwa dahulu ia memang tidak tertarik, tetapi sekarang situasinya berbeda. Ia menjelaskan bahwa hidupnya sangat sederhana dan tidak terikat pada keinginan orang lain. Baginya, entah itu kekayaan, minuman, wanita, maupun pria, jika ia menginginkannya, maka ia akan langsung mengambilnya. Sikap Zio membuat para mage lain menganggapnya sebagai simbol kebiadaban absolut yang tidak mengenal aturan. Guilforge, ajudan faksi Pechi, bahkan sampai meminta maaf kepada konsep logika dan akal sehat atas perilaku atasannya. Meskipun ia tetap memuji para Magie Vander sebagai penyihir luar biasa, Elfaria lalu menegaskan dengan sangat serius
bahwa dirinya sama sekali tidak berniat membiarkan siapapun mengambil Will darinya. Ia bahkan bersumpah akan menghancurkan siapa saja yang mencoba merebutnya. Alih-alih takut, Zio justru tertawa dan merasa Elfaria hanya mempersulit keadaan. Tanpa ragu, Zio langsung menantang Elfaria untuk bertarung 1 lawan 1. Zio kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Siapapun yang memenangkan duel tersebut akan mendapatkan Will tanpa berpikir panjang. Elfaria langsung menerima tantangan itu karena menurutnya hal tersebut sangat sesuai. Melihat situasi semakin memanas, Sera langsung panik dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan dua Magia Vendor bertarung hanya demi seorang bocah. Ia meminta keduanya segera menghentikan pertikaian itu. Namun di sisi lain, Keret justru merasa tidak perlu menghentikan dua orang keras kepala seperti mereka, karena campur tangan hanya akan memperburuk keadaan. Bahkan Elnor dengan santai berpikir bahwa membiarkan mereka saling menghancurkan mungkin justru akan menguntungkan. Sebelum pertarungan dimulai, Elfaria menyerahkan Will kepada Sarisa dan meminta agar dirinya dijaga dengan baik. Setelah itu, Elfaria berdiri dengan tatapan tajam penuh tekad untuk menghadapi Zeo. Para penonton masih tidak percaya bahwa dua penyihir terkuat dunia Banner akan bertarung demi seorang bocah. Finn hanya bisa mengatakan bahwa hal seperti itu memang mungkin terjadi karena para Magia Vendor bebas bertindak sesuka hati. Ketika seseorang bertanya kapan pertarungan dimulai, Zio dengan penuh antusias menjawab bahwa mereka tidak membutuhkan tanda apapun karena duel mereka sebenarnya sudah dimulai sejak tadi. Di sisi lain, Julius menghampiri Will yang masih kelelahan sambil berusaha membangunkannya dan menyebutnya idiot. Namun, tiba-tiba tekanan sihir yang sangat besar memenuhi area tersebut hingga membuat Julius terkejut. Elfaria mulai merapal mantra Elglas Frost L7, sementara Zeo bersiap menghadapi serangan itu dengan penuh semangat. Keadaan menjadi sangat mencekam ketika Elfaria merapal spell besar bernama Flurzel Coldinea tepat di luar arena. Orang-orang yang menyaksikannya langsung panik karena menyadari bahwa pertarungan dahsyat antara dua penyihir terkuat Banner telah dimulai. Zeo yang merasa unggul langsung berteriak bahwa serangan Elfaria sama sekali tidak mengenainya. Dengan penuh semangat, ia segera menerjang maju sambil merapal teknik Thundering Howl untuk melancarkan serangan balasan. Ledakan besar pun terjadi, dan Zeo yang tampak sangat menikmati pertarungan itu terus memanggil nama Elfaria dengan penuh antusias. Namun di tengah kegembiraannya, ekspresi wajah Zeo tiba-tiba berubah ketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata di seluruh area pertarungan telah muncul banyak klon Arrowswise milik Elfaria. Para penonton langsung dibuat gempar dan bertanya-tanya kapan Elfaria sempat menciptakan klon sebanyak itu. Penjelasannya ternyata sederhana namun mengerikan. Elfaria memanggil seluruh klon tersebut tepat setelah ia menghalangi pandangan Zio menggunakan Katedral Es sebelumnya. Bacinya lagi semua itu dilakukan hanya dalam sepersekian detik karena Elfaria dikenal sebagai prapal mantra tercepat di seluruh menara. Bukan hanya kecepatannya yang membuatnya ditakuti, tetapi juga kekejamannya terhadap lawan. Dengan tatapan dingin, Elfaria kembali menegaskan bahwa Will adalah miliknya. Setelah itu, ia mulai merapal mantra Almenta Oliskas yang seketika memunculkan begitu banyak lingkaran sihir di langit. Dalam sekejap, hujan es raksasa menghantam area pertarungan dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Teman-teman Will yang menyaksikan pemandangan tersebut hanya bisa terdiam ketakutan melihat skala serangan Elfaria. Sion terlihat sangat terkejut karena Elfaria mampu memunculkan Ice Borage tingkat tinggi tanpa rapalan panjang. Padahal biasanya mantra sebesar itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipersiapkan. Julius yang menyaksikan kejadian tersebut juga tidak mampu menyembunyikan kekagumannya. Dalam hati, ia mengakui bahwa ketika dirinya menggunakan sihir tingkat serupa di lantai 11, ia harus mengorbankan segalanya. Sementara itu, Elfaria hanya membutuhkan beberapa kata pendek
untuk mengaktifkan kekuatan sebesar itu. Julius benar-benar tidak memahami bagaimana Elfaria bisa menjadi sekuat itu. Namun, Elfaria sama sekali tidak memberi Zio kesempatan bernapas. Ia langsung melanjutkan rapalannya dengan mantra Refill Calentibium Stella Snatea. Melihat rentetan bombardir es kristal yang terus menghujani Zio tanpa henti melalui Klon-Klantek Sebuci, Kariat menyadari bahwa hari itu Elfaria benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya. Logwell juga menambahkan bahwa es milik Elfaria bukan hanya sangat kuat, tetapi juga luar biasa cepat dan akurat, sehingga membuatnya sangat unggul dalam pertarungan jarak jauh. Finn kemudian mengingatkan semua orang bahwa ada monster lain di arena tersebut, dan monster itu tidak lain adalah Zio sendiri. Sambil meledakkan aura sihirnya, Zio menantang Elfaria dan bertanya, apakah kemampuan yang dimilikinya hanya sebatas itu? Elfaria sempat terlihat terkejut melihat Zio yang masih mampu melawan sekuat itu setelah menerima hujan serangan tanpa henti. Dengan kecepatan luar biasa, Zio tiba-tiba melesat maju dan berhasil memegang wajah Elfaria sambil merapal mantra Volgan Float. Dalam sekejap, Zio menghancurkan klon-klan Elfaria sambil mengejeknya dan mengatakan agar ia tidak terus menggunakan trik yang sama. Zio merasa sangat yakin bahwa dirinya telah memenangkan pertarungan karena menurutnya tidak ada lagi klon yang mampu menerima serangan menggantikan Elfaria. Ia pun bersiap melepaskan serangan pamungkas Zalgia Saga langsung ke arah Elfaria. Namun, Zio justru dibuat terkejut ketika tubuh Elfaria yang terkena serangannya hancur menjadi pecahan es. Saat itu, Zio baru menyadari bahwa sosok yang ia serang ternyata hanyalah sebuah klon. Ia segera mendongak ke langit dan melihat bahwa pengendali sebenarnya berada jauh di atas sana, menatapnya dengan pandangan merendahkan. Ceridwen pun akhirnya memahami bahwa seluruh pertarungan brutal yang terjadi sebelumnya hanyalah taktik Elfaria untuk mengulur waktu agar dirinya bisa naik ke langit sambil menyiapkan serangan terakhirnya. Elnor juga menyadari bahwa Elfaria bahkan sempat menggunakan mantra haid pada dirinya sendiri untuk menghindari spell pencarian milik Zeo. Langkah tersebut sangat sempurna hingga berhasil menipu seorang mage vendor. Dari langit, Elfaria menatap rendah ke arah Zio sambil bertanya bagaimana rasanya berada di bawah sana dan apakah ia menikmati permainan dengan boneka-bonekanya. Tanpa membuang waktu, Elfaria langsung mengaktifkan teknik Clone Chain Full Connect yang memunculkan lingkaran sihir raksasa di bawah kakinya. Zio yang melihat hal tersebut bukannya takut, melainkan justru semakin bersemangat dan memuji strategi Elfaria. Pada saat itu juga, Elfaria melepaskan serangan pamungkasnya bernama Grand Explosion Dosri yang menciptakan ledakan es raksasa hingga menghancurkan area di sekitarnya. Dahsyatnya serangan tersebut membuat para penonton di tribun langsung panik dan berteriak meminta perlindungan dipasang secepat mungkin. Colette yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat kagum. Sementara Rose mulai meragukan apakah bahkan seorang mage vendor mampu bertahan hidup setelah menerima serangan sebesar itu. Rose juga menyadari bahwa Elfaria menggunakan klon-klannya sendiri untuk memperbesar. Kekuatan spell tersebut jauh melampaui batas normalnya. Namun, di tengah kepulan asap dan reruntuhan es, Zio muncul kembali dengan senyum lebarnya yang mengerikan. Ia mengatakan bahwa serangan tadi tidak terlalu berpengaruh baginya dan menyebut permainan boneka seperti itu sama sekali tidak menyenangkan. Elfaria yang melihat Zio masih berdiri tegak langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan kecepatan kilat, Zio tiba-tiba muncul di dekat Elfaria dan kembali menyerangnya sambil berteriak agar ia segera jatuh. Sebuah pukulan yang sangat kuat menghantam Elfaria secara langsung.
Elfaria hanya mampu merintih kesakitan ketika tubuhnya menerima hantaman penuh dari Zeo. Tekanan serangan itu begitu besar hingga membuat tubuhnya terpental dengan sangat cepat menuju arena di bawah. Namun, Zeo sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Elfaria untuk memulihkan diri. Saat Elfaria baru berusaha bangkit, Zeo kembali mengejarnya dan melancarkan serangan berikutnya. Elfaria kembali terpental dan menghantam keras istana es miliknya sendiri. Melihat hal tersebut, Sarisa langsung berteriak histeris memanggil nama Elfaria. Sementara itu, Zeo kembali menegaskan dengan penuh percaya diri bahwa Will adalah miliknya. Colette benar-benar dibuat bingung oleh pertarungan tersebut. Menurutnya, seluruh gaya bertarung Zeo sama sekali tidak menyerupai seorang magi biasa, karena hampir seluruh serangannya dilakukan dari jarak dekat. Colette bahkan mulai bertanya-tanya apakah Zeo sebenarnya seorang Knight in Center seperti Lihana. Namun, dari pengamatan Lihana, Zeo berbeda karena ia murni menggunakan ledakan energi sihir tanpa teknik pedang khusus. Tidak lama kemudian, Guilford muncul di samping Lihana dan memuji ketajamannya dalam mengamati pertarungan. Guilford kemudian meminta Lihana memperhatikan dengan saksama karena apa yang ditunjukkan, Zeo merupakan puncak tertinggi kehidupan para anggota faksi petir. Ia menjelaskan bahwa Great Mage Zeo tidak pernah bergantung pada sihir rumit. Zeo hanya membiarkan energi sihir mengalir deras dari tubuhnya dan meninggalkan seluruh teknik konvensional. Baginya, sihir hanyalah perpanjangan dari gerakan fisik biasa. Teknik mengerikan tersebut dikenal dengan nama Wrathbolt, sebuah kekuatan yang mampu menanamkan rasa takut luar biasa bagi siapapun yang menyaksikannya. Menurut Loguel, kekuatan Zeo sangat spesial hingga dianggap sebagai satu-satunya teknik yang mampu menandingi kecepatan rapalan milik Elfaria. Sementara itu bagi Kreus, Zeo merupakan sosok yang diberkahi kekuatan yang benar-benar melampaui logika. Kekuatan absolut yang tidak terukur itu bahkan terasa seperti kutukan bagi keberadaannya sendiri. Di sisi lain, Sion menyadari bahwa pada momen tersebut, Zeo benar-benar menunjukkan alasan mengapa dirinya layak menyandang gelar Magi Evander, sekaligus dikenal sebagai Sorzius Fast Wand of Thunder.